Sekali lagi tadi kita sudah membahas begitu ya, Ya, sedikit evaluasi untuk perdagangan kemarin, sedikit rekap untuk perdagangan kemarin. Sekali lagi memang sentimen utamanya adalah berkaitan dengan kekhawatiran resesi dari Amerika Serikat begitu. Dan ini juga rupanya direspon tidak hanya bagi bursa saham domestik tapi juga secara global begitu ya. Bahkan angka-angka pelemahan yang cukup dalam yang jarang kita dengar begitu ya. Ini terjadi pada ya. perdagangan kemarin seperti di Nikkei 225, kemudian Kospi dan lain sebagainya termasuk indeks harga saham gabungan. Nah, Anda melihat sebetulnya kekhawatiran dari investor akan hal ini apakah memang cukup besar begitu sehingga artinya apa yang terjadi terefleksi di bursa saham kemarin ini artinya cukup valid begitu atau justru memang kekhawatiran sementara saja dari para pelaku pasar. Seperti apa Mas Revo? Ya betul, memang kalau kita bicara di kemarin itu memang semua bursa global ya, jadi bursa saham baik itu di Amerika Serikat, kemudian di Eropa, kita lihat Prancis, Jerman, kita masuk juga ke Asia, kita cermati di China, di Jepang, di ya Kospi, Korea Selatan, kemudian juga masuk ke indeks harga saham gabungan Indonesia, memang itu berdarah-darah ya ditutup dropnya signifikan. Bahkan di intraday itu IHSG sempat di sekitar 4% seingat saya. Jadi meskipun akhirnya ditutup di 3%-an gitu ya minusnya. Tapi ini kan memang cukup dalam, jarang juga terjadi di IHSG, penurunan sampai sedalam ini. Kalau kita perhatikan memang sentimen utama yang bisa kita cermati yaitu perihal ya potensi resesi ini yang di Amerika Serikat terjadi. Jadi mungkin sebagai informasi juga ada yang namanya same rule indicator recession. Jadi ini yang ketika dia ke-trigger, jadi ke-trigger itu setelah angkanya berada di atas 0,5 poin persentase. Ternyata di pekan lalu itu angkanya ke-trigger di atas 0,5, tepatnya di 0,53 poin persentase. Hal ini yang akhirnya membuat cukup marak gitu ya, cukup akhirnya hektik dan lain sebagainya. Semua akhirnya kita perhatikan indeks dolar turun, kemudian juga USD yang 2 tahun, 10 tahun itu mengalami depresiasi yang cukup dalam juga. Jadi semua akhirnya panik dan lain sebagainya. Karena ketika resesi Amerika Serikat benar-benar terjadi, maka ini kan dampaknya ya perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, kemudian juga bisa berdampak ke negara-negara lainnya, mau itu di Eropa maupun di Asia dan termasuk di Indonesia. Jadi ketika semua melambat kan tentu akan jadi hal yang kurang baik juga, baik itu dari sisi perusahaan, bisnismen, kemudian juga dari sisi masyarakat sendiri, nanti juga consumption juga mungkin akan cukup terganggu, dan ya semua roda perekonomian akan terganggu. Akhirnya ya kita perhatikan di IHSG juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Tapi kalau ditanya apakah sementara atau tidak, untuk saat ini so far kalau kita cermati kan sudah mulai ada rebound ya di bursa Asia itu sendiri, di Nikkei juga naiknya cukup signifikan. Kemudian kita bicara di DXY atau indeks dolar AS juga sudah mulai agak sedikit naik meskipun belum cukup benar-benar naik ya, tapi sudah mulai agak rebound. Jadi kita perkirakan memang di IHSG perdagangan hari ini mungkin ada sedikit rebound, tapi saya rasa bukan yang dalam artian besar kayak sampai di atas 3% seperti yang kayak kemarin dropnya gitu ya. Jadi mungkin kalaupun rebound tipis, tapi kecenderungannya memang secara umum saat ini trennya masih agak cenderung melemah. Oke, baik, Mas Revo, dengan kebijakan higher for longer begitu ya, yang tentu diterapkan oleh The Fed di beberapa waktu terakhir ini, sebetulnya para pelaku pasar sudah melihat begitu tentang peluang Amerika Serikat masuk dalam jurang resesinya. Tapi mengapa pula di mana melihat pergerakan atau pelemahan yang terjadi ini cukup dalam, karena memang sebetulnya biasanya hal yang tentunya sudah terprediksi dan juga sudah terlihat begitu ya, terproyeksi oleh para pelaku pasar ini, para pelaku pasar pun sudah mulai price in di dalamnya. Lalu ada hal apa atau apa pemicunya sehingga pelemahan yang terjadi kompak di seluruh indeks di kawasan lain ini terjadi dan berlangsung atau terjadi cukup dalam koreksinya? Yang jelas saat ini tuh lebih ke arah kalau kita bicara dari berbagai riset di berbagai bank atau sekuritas dan lain sebagainya, asset management, memang arahnya ke yang US recession ini, jadi potensial untuk ke sana. Yang jadi masalah adalah kalau kita bicara di beberapa bulan sebelumnya, kita perhatikan September itu kemungkinan first cut rate, tetapi first cut rate-nya itu adalah di 25 basis point. Nah, sementara kalau kita bicara di per hari ini, pagi hari tadi saya cek, itu first cut rate-nya memang di September sejauh ini, tapi ternyata lebih ke arah hard landing, jadi 50 basis point. Jadi most likely pelaku pasar itu melihat dari si MA Tools Tool itu menyampaikan lebih ke arah 50 basis point instead of 25. Jadi ketika 50 basis point ini tentu akan membuat shock di bursa baik di Asia maupun di global itu akan cukup dalam gitu ya. Karena ya berdasarkan berbagai riset sebelumnya juga kalau dia angkanya cukup besar untuk dilakukan cut rate, bahkan ada salah satu profesor juga menyampaikan, profesor di bidang keuangan, menyampaikan bahkan kalau bisa September itu 70 basis point. Jadi ketika semakin besar lagi dalam waktu periode yang sangat singkat, maka ini akan membuat shock yang luar biasa dalam waktu pendek ya. Meskipun kalau kita bicara nanti dalam setelah cut rate cycle-nya selesai, 6 bulan sampai 1 tahun kemudian, biasanya risk asset termasuk saham itu akan mengalami rally lagi. Oke, baik. Nah,
Tapi potensi untuk pergerakan pasar hari ini seperti apa begitu ketika kita melihat dari bursa saham di kawasan Asia sendiri, ada beberapa yang sudah mulai rebound di Korea Selatan, di Jepang, hari ini juga sudah mulai rebound, penguatannya juga cukup signifikan. Apakah mungkin juga akan terjadi dengan indeks harga saham gabungan? Artinya penguatan lebih dari 1 atau bahkan 2% mungkin terjadi pada perdagangan hari ini? Ya, biasanya kalau saya ngelihat perdagangan ISG itu ada dua hal setidaknya. Yang pertama dari sisi Dow Jones-nya seperti apa, kemudian dari sisi bursa Asia seperti apa. Di Dow Jones sendiri kita perhatikan ini ada minus 2,6%. Jadi sementara kalau di bursa Asia itu secara umum kalau kita bicara Shanghai, Hong Kong dan juga Nikkei ini mengalami apresiasi gitu ya. Khususnya Nikkei bisa di 7-8% gitu kenaikannya. Dan karena ini datanya mix ya, ada divergence antara Dow Jones dan juga bursa Asia. Jadi kalau saya cermati nampaknya di hari ini perdagangannya tentu volatilitas masih ada, tapi secara umum kemungkinan ada menguat tapi tipis ya. Meskipun secara tren besarnya masih agak cenderung melemah karena dia sudah ya break area support levelnya itu sendiri juga. Oke, baik. Dengan peluang rebound yang Anda katakan begitu ya, walaupun tidak sebesar itu ataupun sebesar yang diharapkan para pelaku pasar, apakah ini juga jadi momentum yang paling baik untuk membeli saham-saham yang mana kemarin terkoreksi dan saat ini atau pada perdagangan di hari ini memiliki peluang untuk rebound, Mas Revo? Ya tentu ya, ketika kita perhatikan seperti kayak banking, kemudian juga ya hampir semua IDX kita cenderung melemah ya, baik itu dari properti, IDX properti, baik itu IDX telekomunikasi dan lain sebagainya, banking, finance gitu juga mengalami depresiasi. Jadi justru momen-momen ini kan agak cukup jarang terjadi ya. Jadi ini adalah momen kita untuk melakukan buy on the dip justru ya, buy on weakness atau bow, karena nanti ke depannya ketika sudah selesai cut rate cycle-nya memang biasanya itu yaitu seperti saya sampaikan sebelumnya 6 bulan sampai 1 tahun kemudian setelah cut rate cycle-nya selesai biasanya itu rally di risk asset. Jadi nanti dana-dana itu setelah kan sekarang ini lebih ke arah cash ya saat ini, cenderung orang masuknya di cash dan juga atau enggak di bonds ya, bonds corporate ataupun yang government bonds. Nah setelah sudah cut rate cycle selesai tentu kan yield-nya bonds ini cenderung agak turun, baik itu yang tenor pendek maupun yang tenor panjang. Nanti baru dana ini akan terdistribusi ke yang risk asset, jadi nanti akan masuk lagi ke seperti saham baik itu di Indonesia ataupun di negara lainnya.